pagi, selamat malam teman-teman. Lagi ya di titik balik perubahan. Sebelum kita udah sampai kamar kan? Baiklah, sebelum kita awali kelas kita malam ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita malam ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahim. Amin. Monggo, Kang. Selamat malam ya. Selamat malam. Ya, ini kita pindahkan di malam hari untuk PBP-nya ya. Jadi karena tadi pagi ke Tegal. Terus ini baru sampai Batang ya, Batang. Oke, kita lanjutin ya. Bahwa ego bukan realitas atau sumber kehidupan atau eksistensi yang sebenarnya. Oleh karena itu dia rentan terhadap kehancuran gitu ya. Rentan terhadap kehancuran. Ego bersifat primordial, tapi belum tentu berdaulat. Ego hanya dominan sampai kualitas ilusinya dikenali. Ya, lagi-lagi kita kembali bahwa ya ego ini kan berangkat dari identifikasi diri dengan tubuh, diri dengan pikiran ya. Dan ini merupakan ciri dari kesadaran dualitas. Jadi kesadaran dualitas itu menghasilkan posisionalitas, menghasilkan reduksional, dan pada akhirnya itu konflik. Makanya rentan bubar ya, rentan bubar. Jadi dualitas menghasilkan posisional, menghasilkan reduksional, dan pada keduanya inilah kemudian tuh konflik itu mengakar. Pada keduanya ini konflik mengakar. Baik konflik dengan diri sendiri maupun konflik dengan orang lain. Itu aja sih intinya ya. Itu intinya. Dan ini memang ego itu dianggap bersifat primordial. Maksudnya primordial itu kesadaran awal perjalanan, ya kan? Kesadaran awal perjalanan. Jadi memulai diperjalankan tuh mulai dari kesadaran ego. Ya. Jadi bisa dibilang ego itu adalah kesadaran bersifat primordial di dalam ruang waktu. Jadi kesadaran yang bersifat primordial di dalam ruang waktu. Jadi ketika kita mulai dalam ruang waktu, situ kemudian tuh muncul ego. Tetapi begitu belum tentu dia berdaulat. Contoh-contoh misalnya ego itu tidak punya kedaulatan tuh misalnya ya kematian gitu ya. Peristiwa-peristiwa life crisis itu ego itu mengalami guncangan hebat. Jadi dia hanya dominan sampai kualitas ilusinya dikenali. Jadi kalau sudah dikenali kualitas ilusinya, dia mulai
rapuh, mulai rapuh. Seperti itu. Kemudian tubuh sebenarnya tidak mengalami, sebaliknya hanya merasakan sensasi tubuh yang sedang mengalami. Oleh karena itu, pemawasan terhadap tubuh hanyalah sensasi gabungan, di mana area somatik otak mencatat masukan dan dengan fungsi saraf mereplikasi citra tubuh. Nah, ini apa namanya itu, mekanisme bagaimana kita mengalami tubuh. Kita langsung langkai saja. Keterikatan pada tubuh adalah pada sensasinya. Jadi pada sensasi itu, sensasi di tubuh itu menghasilkan identifikasi. Ini saya, gitu ya. Apalagi kalau sakit, itu tambah kuat identifikasi sebagai tubuh, ya kan? Dan pada sensasi itu kemudian ditumpangkan konsep miliku, ya kan? Jadi karena ada sensasi, maka kemudian itu ditumpangkan konsep miliku, apa yang menjadi milikku dan dikendalikan oleh aku. Karenanya ini pastilah tentang siapa aku. Jadi dia kemudian tuh karena ada konsep milik dalam kesadaran, maka kemudian oleh aku, maka kemudian berarti sumbernya ini aku. Ya kan? Milikku, oleh aku, ini pasti sumbernya aku. Ini kan isunya soal Robin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Ada ilusi pada tiga tadi. Identifikasi dengan tubuh adalah akibat posisionalitas ego. Jadi sebenarnya posisionalitas ini akibat dari kesadaran dualitas. Jadi ego ini berarti kan adalah kesadaran dualitas. Dia menghasilkan posisional. Lalu ada reduksi. Itu poinnya. Untuk melepaskan keterikatan dari identifikasi diri sebagai tubuh, hanya dibutuhkan menganggap tubuh sebagai itu, bukannya sebagai aku. Tetapi ini kan kesadaran bahwa tubuh itu adalah itu, ini kan kesadaran di level 600-an ya. Kesadaran di level 600. Rasa tentang siapa diri kita, who, adalah identifikasi dengan tubuh itu. Identifikasi dengan kepribadian dan pemrosesan mental dan disertai dengan investasi emosi, ya. Orang bisa melakukan proses membayangkan mental di dalam hati untuk melihat seberapa besar tubuh atau sensasi sebenarnya bisa dihilangkan, tetapi tetap diri mempertahankan rasa aku. Olehku, weku, olehku, milikku. Kemudian, ya, aku adalah sumber. Aku adalah sumber itu kan maksudnya ya rasa who am I? Aku adalah sumber. Who itu adalah aku adalah sumber. Ya kan? Jelaslah sudah bahwa aku yang mengalami memiliki tubuh, tetapi aku bukan sebagai tubuh. Ini apa ya?
penjelasan ya. Jadi penjelasan tentang bagaimana ego itu menjadikan tubuh ya, menjadikan tubuh sebagai akarnya, dan kemudian ini Hawking mencoba untuk menyadarkan ya bahwa dari kesadaran tinggi bahwa tubuh itu bukan aku, tetapi itu hanya saja bagi yang sedang mengalami ini nggak bisa dituturi kayak gini gitu. Nggak mungkin bisa dituturi kayak gini. Nggak mungkin. Jadi untuk bisa, jadi ego itu nggak bisa nggak bisa dituturi kayak gini. Dia harus dilampaui oleh setiap yang mengalaminya gitu. Harus melampaui. Dan untuk melampauinya itu kan membutuhkan proses progresif. Bukan dengan dituturi kayak begini. Ini kan Hawking mulai bisa ngomong kayak gini ya karena dia sudah melampauinya. Ini kan dia menulis dari kesadaran yang lebih tinggi gitu. Kesadaran yang lebih tinggi. Dan ini menjadi informasi bagi yang yang sedang menjalani proses progresif. Tapi bagi yang belum progresif ya nggak bisa ini. Nggak bisa. Karena ini kan sifatnya kontemplasi. Jadi untuk kontemplasi, jadi renungan-renungan gitu. Renungan-renungan. Jadi poinnya kalau mau merenungkan bahwa tubuh ini aku atau apa? Tubuh itu adalah aku atau ini hanya properti? Atau ini hanya properti? Renungkan itu. Renungkan. Properti itu apa sih? Properti itu kan benda yang dimiliki. Properti itu adalah pemilikan benda. Pemilikan benda. Kemudian kita lanjut lagi. Inti dari ego yang narsis selaras dengan selalu merasa benar. Baik menjadi benar berarti sepakat dengan kebijaksanaan atau menolaknya sebagai yang tidak sahih. Jadi inti dari ego itu dia selalu berusaha untuk memenangkan kesepakatan. Berusaha untuk memenangkan kesepakatan. Ini intinya ini. Nah, kemudian tuh ya ini namanya pembenaran. Jadi ego itu sebenarnya tidak memiliki kebenaran. Dia gagal membedakan antara kebenaran dengan pembenaran. Memenangkan kesepakatan kan berarti itu adalah untuk proses pembenaran, bukan kebenaran. Ya. Tubuh hanya rumah sementara. Ya, semoga bisa begitu. Dengan kerendahan hati, pencari yang serius menemukan bahwa pikiran, walaupun telah disekolahkan, ini kan, pikiran itu walaupun telah disekolahkan, dia tidak bisa memecahkan dilema. Bagaimana cara untuk memastikan dan memvalidasi kebenaran yang membutuhkan konfirmasi dengan pengalaman subjektif dan
kriteria objektif yang dapat dibuktikan. Jadi ini adalah apa ya? Namanya dilema itu kan apa arti dilema? Dilema itu kebingungan ya. Kebingungan yang disertai dengan perasaan apa ya? Orang mengalami dilema misalnya gini. Saya ini ada apa enggak? Gitu-gitu pertanyaannya gitu ya. Kebingungan yang dalam. Kebingungan. Dan itu ciri dari dualitas. Dimanapun ada dualitas, di sana ada dilema. Seperti itu. Jadi dia tidak bisa memecahkan dilema tentang bagaimana memastikan dan memvalidasi kebenaran yang itu berada pada ranah subjektif tetapi kriteria objektif yang dapat dibuktikan. Karena memang pengalaman subjektif itu bukan ranah yang bisa dibuktikan, dia hanya bisa dikonfirmasi ketika sudah mengalaminya. Sementara kriteria objektif itu menuntut pembuktian. Bagaimana menggabungkan dua hal itu? Pikiran itu tidak punya jawabannya. Dia tidak punya jawaban tentang dilema antara konfirmasi subjektif dan pembuktian objektif. Dilemanya kan itu ya. Dilemanya adalah konfirmasi subjektif atau pembuktian objektif. Pikiran tidak bisa menyelesaikan dua dilema ini. Nggak bisa. Makanya kemudian tuh muncul istilah pemisahan antara sains dan spiritual. Lalu kemudian orang mengisukan integrasi. Gimana mengintegrasikannya? Wong ini sudah dilema kok. Ya kan? Dan dilema ini itu tidak perlu diintegrasikan dari luar. Itu kemudian tuh itu dialami langsung keduanya gitu. Jadi konfirmasi subjektif itu ya dikonfirmasi saja, sementara kemudian apa namanya pembuktian objektif ini adalah ranah di mana hal-hal yang sifat subjektif itu diobjektifkan saja. Jadi kemudian tuh linier dan non-linier itu adalah satu dan sama. Tetapi pikiran itu selalu memecah keutuhan itu sebagai konsekuensi dari sifat dualitasnya. Harus subjektif atau objektif. Dia tidak bisa menerima logika kontradiksi bahwa ya dalam satu hal itu ya punya posisi subjektif, juga punya posisi objektif. Nah, pikiran itu tidak bisa sampai pada menerima logika kontradiktif seperti itu. Harus satu. Ya kalau subjektif, subjektif. Kalau objektif, ya objektif. Nah, itu pikiran. Kemudian ada imbalan dan kepuasan rahasia dalam menjadi korban, martir, dan pecundang. Nah, ini ya. Jadi kalau ego itu, pokoknya ego itu berasal dari kesadaran dualitas. Ini sebagai perjalanan awal yang dimulai dari dalam ruang waktu. Jadi kalau nggak ada ruang waktu, ya mungkin nggak ada kesadaran dualitas. Ya kan? Dan dualitas ini kan menghasilkan kesimpulan bahwa ya kebersayaan sendiri-sendiri. Ya kan? Kebersayaan sendiri-sendiri
menurut ukuran tubuh masing-masing. Menurut ukuran tubuh masing-masing. Nah, di situ hati-hati. Ketika sudah punya kepercayaan sendiri-sendiri, itu nanti akan dikopio oleh kehidupan. Sehingga posisinya itu selalu jadi korban. Kok bisa selalu jadi korban? Ya jelas. Karena dia kan punya posisi sendiri-sendiri berdasarkan tubuh. Padahal variabel dalam ruang waktu selain tubuhnya lebih banyak variabel dalam ruang waktu daripada tubuhnya. Kena hujan ya ingusan, korban lagi. Nggak makan nasi, lapar, korban lagi. Jadi pada akhirnya ketika dia ngambil posisi kepercayaan sendiri-sendiri, dia selalu menjadi korban dari posisi yang lain. Dia selalu menjadi korban dari posisi yang lain. Makanya dia kemudian tuh akhirnya dia sadar bahwa oh berarti karena aku ini memiliki banyak ketergantungan pada posisi yang lain, berarti aku ini hanya katakan tutup pentil. Karena nggak ada aku, kehidupan juga tetap berlangsung kok. Ya kan? Di situ kemudian tuh orang mengalami meaningless terhadap makna dirinya. Dia meaningless terhadap makna dirinya. Karena nggak penting-penting amat, nggak ada dia masih banyak yang lain. Nah, ini yang kemudian tuh menjadi penderitaan terbesar dalam kemanusiaan. Jadi penderitaan terbesar dalam kemanusiaan itu adalah ketika merasa bahwa dirinya ini hanya tutup pentil. Boleh ada, boleh nggak ada. Ya, boleh ada, boleh nggak ada. Wah, itu luar biasa, mendingan mati dah kalau kayak gitu. Tapi itu adalah konsekuensi dari kesadaran dualitas, kepercayaan sendiri-sendiri. Jadi ini memang mengingatkan bahwa hati-hati dengan kesadaran dualitas, kepercayaan sendiri-sendiri. Ini kalau nggak segera dilampaui dengan kesadaran non-dualitas, itu sama saja mengundang mengundang kerugian, mengundang kehancuran. Ya, seperti itu. Oke lah, itu dulu untuk malam ini ya. Oh iya, Mas Camin. Ya. Kapan acara apa itu? Tanggal 22 ya? 22 Rabu kan. Oke ya. Sip. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Insya Allah kita bertemu besok ya. Ditunggu aja informasi dan pengumuman berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat.